pendewasaan diri. Dewasa itu ada batasnya gak? Ada level maksimalnya gak? Nggak ada takarannya. Gak ada. Nggak ada pendewasaan. Nggak ada patokannya. Umur nggak ada. Umur kan nentuin kedewasaan seseorang. Yang nentuin kedewasaan seseorang itu pengalaman. Mungkin peristiwa-peristiwa yang pernah dialami. Itu yang membentuk kedewasaan itu. Dari situ. Orang yang dewasa itu gimana sih? Orang yang dewasa itu sebelum dia bicara mungkin dia lebih banyak berpikir. Itu orang yang lebih dewasa. Makanya karena orang yang sudah dewasa udah banyak pengalaman, kadang-kadang nggak banyak ngomong. Hidupnya nggak banyak ngomong karena dia udah tahu banyak dalam hal apapun. Pengalaman juga. Kalau versi Ayudi, kedewasaan dalam diri Ayudi sendiri gitu. Gua nggak pernah ngerasa gua itu sudah dewasa. Karena masih banyak hal yang pengen gua tahu, pengen gua kenal, pengen gua cari. Bahkan sekarang kan misalnya gua udah nikah. Dari dulu mungkin masih bandel-bandel minum atau apapun segala macam. Gue bersyukurnya setelah gue mutusin gue nikah, gue berhenti di sana karena gue udah puas sama kehidupan remaja. Gue udah puas. Sekarang istilahnya level gue udah level kedewasaannya harusnya di level orang tua yang mikirin gimana anak lu nanti mau jadi apa dan apa yang harus lu persiapkan dari sekarang. Ngerti kan? Ngerti. Cuman gini, dari semua yang barusan Ayu diomongin, tapi sekarang lagi dijalanin, apakah masih sering gua kok gini ngelakuin ini? Sering nggak? Kadang-kadang gua kecewanya kayak gini nih. Gua nikah udah beberapa tahun tapi belum ada perubahan yang signifikan dalam hidup gua. Ekonomi atau apa? Iya, salah satunya dari sana. Berarti kerja keras gua masih kurang. Kedewasaan gua tuh masih lemah. Jadi istilahnya gua buat nyiksa diri buat lebih berkembang dan lebih baik itu masih kurang. Kadang-kadang gua mikir gini, gua kecewa karena kenapa gak dari dulu. Gua ngelakuin ini itu supaya sekarang tinggal jalanin. Ya ngerti kan? Banyak hal yang disesali ya, lebih ke banyak hal-hal yang dulu yang gua suka gitu kan, yang dulu gua udah jalanin tapi malah ditinggalin, ngerti gitu kan. Jadi sekarang gue juga kecewanya, kenapa gue gak punya mental di sana untuk berani memulai yang lebih baik itu dari dulu. Ngambil keputusan itu dari dulu. Untuk sekarang gimana menghadapi itu? Untuk sekarang ya menerima dan tetap berusaha menjalani apa. Kalau di pekerjaan gue semaksimal mungkin, seprofesional mungkin gue maksimalin. Dan di luar pekerjaan pun gue istilahnya lagi ngerintis usaha walaupun masih gambaran, tapi gue maksimalin di faktor resikonya seperti apa, lagi memperhitungin itu dulu. Ya meskipun dari semua itu contoh pekerjaan dan lain-lainnya itu bukan yang gue pengen. Iya, meskipun itu karena kebutuhannya memaksa gua emang harus dilakuin. Yang kedua mungkin opsinya tuh gak banyak, kalau di kampung gak banyak pekerjaan. Gak banyak. Benar. Jadi kalau berpikir keras emang harus lebih berpikir keras. Kalau kita hidup di desa, kita harus benar-benar manfaatin apa yang bisa kita jadikan itu rutinitas kita, jadi pekerjaan kita yang akhirnya bisa ngasilin buat keluarga lu. Soalnya sekarang
bukan hanya diri gua sendiri yang gua hidupin. Gua punya keluarga kecil gua. Tapi dari semua ketidaksesuai ekspektasian itu bisa lebih bijaksana kan dalam menjalani hal-hal yang emang gak pengen, yang awalnya banyak penyesalan, ngerjain apa ini kayak males dan apain sih, tapi sekarang kan bisa lebih bijaksana gitu dalam menjalani hidup juga. Yang paling parah itu melawan males itu paling susah. Males dalam artian lu males bekerja, males belajar. Mungkin yang paling sulit itu males belajar. Kalau kerja istilahnya bisa dipaksa-paksa karena tuntutan ekonomi. Kalau belajar dalam segala hal ya, nggak dalam satu bidang aja. Itu ya mungkin yang paling sulit itu, ngilangin rasa malas belajar itu. Karena belajar itu buat gua hal yang sangat penting dalam segala hal. Mungkin itu juga yang bakal nentuin siapa lu, jati diri lu tuh di sana. Oke, tapi titik balik Ayudi sampai sekarang bisa berpikir ini, ngelakuin ini, pasti ada titik balik di saat lagi males-malesnya, lagi ngedown-nya. Titik baliknya apa yang bikin Ayudi bisa sampai sekarang? Yang tadi gua omongin, gua kecewa sama diri gua sendiri. Jujur, gua tuh iri sama orang-orang yang hidupnya, orang-orang yang bisa berprestasi di sekolah. Gua iri. Gua prestasi, orang lain itu orang-orang yang benar-benar beruntung. Istilahnya dalam hal kecil itu mereka juga sudah bisa membanggakan orang tuanya. Di prestasi, orang-orang yang punya prestasi, orang tuanya pasti bangga. Istilahnya gua apa yang gua pernah bikin orang bangga, orang tua gua itu apa? Gua gak pernah aja. Ngerti. Semua orang pasti bakal gitu. Lebih ke menyesali hal-hal yang gak ada di diri gua. Tapi kalau dibalikin lagi ke orang lain juga bakal bilang beruntung ke Ayudi. Mungkin orang lain berpikir seperti itu. Karena gak ada juga yang di diri Ayudi itu gak ada juga di diri orang lain. Contoh, sekarang bisa bangkit, sekarang bisa kuat meskipun banyak hal-hal yang mengecewakan gitu, tapi bisa bangkit dan menerima semuanya gitu. Orang lain belum tentu kan. Jadi punya sisi-sisi yang emang plus minusnya gitu tiap orang kan.